Ada sebuah BMW M yang rasanya murni sekali, performanya luar biasa dan dijual dengan harga yang murah. Murah? Apa iya sebenarnya itu? Nyatanya iya, ini adalah BMW M Series yang menyenangkan sekali untuk mengendarai. Ya walaupun sebenarnya M Series itu selalu bisa memberikan kita ya pengalaman yang seru ketika dikendarai ya. Tapi ini adalah sesuatu yang rasanya patut kita apresiasi lebih. Karena dimensinya kompak, distribusi bobotnya sangat-sangat baik, performanya memukau, dan yang paling penting mobil ini dijual dengan harga yang sangat terjangkau. Bahkan ini adalah BMW M Series yang paling murah yang BMW Indonesia jual saat ini. Wow. BMW Indonesia menjual M2 ini dalam dua varian. Yang kami tes ini adalah M2 Coupe. Hadir dengan transmisi otomatis dan harga jualnya hanya 2 miliar 40 juta on road Jakarta. Nah, kalau kalian mau dapatin sensasi mengendarai BMW yang lebih murni, tapi bisa bikin pegel kaki kiri kalau ketemu macet, nah ada M2 Coupe Puris yang harganya 2 miliar 200 juta rupiah. Tampang dari BMW M2 ini memang kontroversial. Saya pertama kali melihat mobil ini bocorannya akan meluncur, langsung agak-agak bingung nih. Kenapa desainer BMW berani untuk membuat desain yang seradikal ini? Hal yang tentu bikin pecinta BMW geleng-geleng adalah dari muka mobil ini. Iya, meskipun nggak kayak M3 dan M4 yang grillnya besar, tapi BMW M2 ini juga mukanya kelihatan agak lain, dengan grill yang nggak pakai bingkai. Belum lagi BMW yang terkenal dengan twin headlight-nya, malah kasih M2 ini dengan lampu utama yang tunggal. Sama yang bikin bingung adalah model bumpernya yang kotak-kotak. Terus bagian bawah sini nggak dikasih jaring atau sekat tambahan untuk radiatornya. Jadi ngeri-ngeri sedap, takut kerikil masuk dan ngerusak. Ya tapi untuk sekat atau grill tambahan di bawah sini nih, yang saya bingung kenapa BMW nggak pasang aja. Karena pada akhirnya lama-lama kotoran akan menumpuk di bawah situ dan khawatir akan merusak radiatornya. Tapi secara desain, makin lama mobil ini makin ada di garasi kami, makin jatuh cinta nih. Memang BMW itu paling bisa lah bikin desain yang keren. Dan bicara soal desain yang keren, yang paling saya suka dari mobil ini adalah tampak sampingnya nih. Karena secara postur ini kelihatan atletis banget, wide body, dan model peleknya pun keren nih. Lagi-lagi BMW memang paling bisa bikin desain yang proporsional seperti ini. Nah, kalau kita harus kasih ranking, bagian depan adalah bagian yang paling saya harus pelan-pelan buat jatuh cintanya. Sementara bagian samping adalah bagian yang paling bikin saya jatuh cinta. Begitupun bagian belakangnya. Keren banget. Entah kenapa menurut saya penggunaan stop lamp ala-ala 3D ini mantas sekali di M2 yang ingin tampil modern. Belum lagi ada aksen ala ducktail di pintu bagasinya. Sampai model diffuser yang dikawal 4 header knalpot. By the way, di balik pintu bagasi ini juga ada ruang yang cukup lega. Bahkan jok baris keduanya ini bisa dilipat kalau mau bawa barang yang panjang. Bicara soal jok baris kedua, kalian nggak salah dengar. M2 ini punya jok baris kedua yang bisa saja diduduki oleh orang dewasa. Ya, untuk sekadar orang nebeng sih harusnya nggak masalah. Apalagi dengan mekanisme keluar masuk yang mudah. Sebagai BMW, tentu posisi terbaik dari duduk di mobil ini adalah di bagian ini, di balik kemudinya. Kita full control dan menikmati rasanya menyetir dengan sangat murni. Karena mobil ini sebagai seri M tentu hadir dengan kokpit yang tampak berperforma tinggi. Banyak sekali part karbon di sini, pedal shiftnya baplang dan dikasih clear karbon, banyak tombol-tombol M di sini. Dan yang paling penting, ini juga mencerminkan BMW kekinian yang canggih.
dikasih head unit yang curved display dengan iDrive yang banyak sekali fiturnya. Dan mobil ini bukan hanya secara tampilan kelihatan performa tinggi, tapi memang rasanya pun performa tinggi. Selalu nagih memang menyetir BMW M2 ini. Dan bahkan tadi tinggal nge-host sebentar aja, itu tuh langsung memberikan kerinduan untuk menyetirnya. Tapi lebay sih sebenarnya. Tapi memang menyetir BMW M2 ini semenyenangkan itu teman-teman. Postur berkendaranya sangat-sangat baik, dan kita seakan menyatu dengan mobilnya, nggak terlalu rendah, nggak terlalu tinggi. Semua terasa terjangkau. Dan ini walaupun kokpitnya terasa banyak tombol-tombol dan agak-agak menakutkan gitu ya, tapi menyetir mobil ini tuh nggak intimidatif sama sekali. Dan yang paling menyenangkan adalah handlingnya. Wow, ini adalah salah satu BMW yang terbaik yang pernah saya bawa. Dan bahkan secara handling, this is one of the best car ever. Sebelum generasi ini, BMW M2 mungkin sangat berorientasi kepada performa. Makanya handling mobil itu bisa dibilang kurang nyaman untuk harian. Tapi enggak di M2 yang kami tes ini. Dengan beragam setelan, mobil ini bisa sangat jinak kalau mau dipakai bersama pasangan, meski ada rasa firm dan kakunya. Tapi mobil ini masih dalam batas nyaman. Di sisi lain, ketika kita butuh meliak-liuk, bermanuver dalam kecepatan tinggi, bahkan ngedrift, BMW M2 sangat bisa memenuhi kebutuhan kita. Asiknya lagi, dengan bodi sekompak M2 ini, BMW membekali mobil ini dengan mesin 6 silinder inline 3000 cc yang sama persis dengan miliknya M3 dan M4. Ya walaupun secara tenaga dan torsi agak dipangkas dikit ya, karena M3 dan M4 itu masuk dalam trim yang competition. Kalau ini, tenaganya memang nggak nyampe 500 horsepower, tapi lebih dari cukup teman-teman. Dan jangan lupakan, walaupun BMW sekarang mengganti transmisinya dari yang dual clutch transmission khasnya M series gitu ya, dengan transmisi otomatis konvensional yang pakai torque converter gitu, membuat mobil ini nyatanya sama menyenangkannya. Bahkan secara performa pun, kalau kita masuk ke mode tertentu dan kita mainkan transmisinya, wow, seresponsif itu perpindahan giginya. Dan benar-benar bisa memenuhi ekspektasi kita. Iya, jadi rasanya nggak salah teman-teman. Perkawinan yang dilakukan BMW ke mobil ini, mesin yang bertenaga, transmisi yang responsif, tapi cukup kalem, ngebuatnya jadi enak dipakai untuk di track seperti ini, ataupun dipakai harian pun masih oke lah. Mungkin kalian sinis dengan istilah harian, tapi sejujurnya ini adalah BMW M terbaik untuk dipakai harian. Di luar bodinya yang kompak, BMW M2 hadir dengan karakter penyaluran tenaga yang lebih terkendali. Tidak terlalu jerky, tapi kalau kita butuh berakselerasi secara mendadak, mobil ini siap memberikan yang kita butuhkan. Belum lagi, mobil ini juga dirancang bersahabat untuk keluar masuk pemukiman padat. Terima kasih kepada knalpot mobil ini yang adaptif. Saat kita ingin dia tidak berisik, tinggal tekan tombolnya. Namun, saat kita ingin bersenang-senang mendengarkan raungan suaranya pun, mobil ini lagi-lagi bisa memenuhi apa yang kita harapkan. BMW merancang M2 ini agar adaptif teman-teman. Enak dipakai di track, kayak sekarang kita ngetesnya di Proving Ground milik Bridgestone Tire Indonesia, yang jelas aman untuk kita ngetes kebut-kebutan kayak tadi. Tapi mobil ini dengan berbagai pengaturan yang fleksibel, berbagai mode comfort yang disiapkan oleh BMW pun nyatanya enak buat dipakai sehari-hari. Walaupun ya pakai M2 sehari-hari sih ya harus siap lah ya dengan budget pengeluaran bahan bakar yang tentunya nggak sedikit. Satu hal yang juga harus kalian tahu dari pengetesan mobil ini adalah dari efisiensi bahan bakarnya. Iya, walaupun siapa coba pemilik BMW M yang masih mikirin ini. BMW M2 ini di rute dalam kota bisa mencatatkan angka 8,2 km per liter. Dan di rute tol yang lebih konstan kecepatannya bisa meraih angka 12 km per liter. Hasil itu kami dapatkan dengan metode tes yang eco driving. Tapi kan, siapa coba yang bawa M2 ini secara eco driving? Saat melakukan pengetesan dengan metode eco driving, itu adalah momen yang paling menyebalkan menurut saya dari pengetesan BMW M2 ini. Karena rasanya kita dikasih kesempatan buat bersenang-senang full gitu ya, tapi dilarang
Kayak gitu rasanya nyetir BMW M2 tapi dengan eco driving. Jadi nggak usah lah, ngapain kalian menyia-nyiakan waktu dengan berjalan lambat dengan mobil ini. Karena toh beli bensin agak banyakan dikit dengan BMW M2 ini rasanya worth it. Tapi teman-teman, selama kesan ini kami menganggap BMW M2 ini bukan tanpa celah. Di luar desainnya yang kontroversial dan juga dari bagian depan kami bilang kenapa nggak dikasih sekat untuk lebih membuat aman radiatornya gitu ya. Ada beberapa hal yang menurut kami perlu ditingkatkan oleh BMW untuk M2 ini. Ya contohnya seperti ADAS, walaupun ya kayaknya pakai BMW M series tuh nggak perlu ADAS gitu ya, tapi tetaplah harusnya BMW menyiapkan ADAS yang lengkap layaknya lini BMW lainnya. Dan juga yang menurut saya penting adalah around view monitor atau kamera 360. Minimal kamera depan deh, karena kalau kita parkir gitu ya, bonetnya yang panjang buat kita perlu hati-hati nih. Jadi dengan adanya around view monitor harusnya bisa membuat pengalaman berkendara kita semakin sempurna lagi. Bagaikan adiknya Blackpink, maaf kalau referensinya terlalu ngepop, tapi BMW M2 ini sangat pas disebut sebagai baby monster. Perawakannya yang kompak dengan body kit yang gemoy membuatnya pantas disebut baby. Namun dengan performa yang sangat buas dan teknologinya yang mendukung kita untuk memacunya, tentu mencerminkan watak sebuah monster. Meski hadir sebagai BMW M series termurah, nyatanya BMW M2 ini jauh lebih dari cukup. Dipakai harian ternyata menyenangkan. Dipakai di trek pun tentu bisa memuaskan. Pertanyaannya, apakah BMW M2 ini masuk ke dalam mobil impian kalian? Atau kalian lebih memilih naik kelas ke M3 dan M4 kalian yang agak gedean? Kalau saya sih, BMW M2 ini layak dipinang, apalagi kalau kalian pengen bersenang-senang sama pasangan. Atau sama anak 1-2 yang nggak terlalu banyak lah ya. Kalau kalian pengen lebih gedean lagi, kalau saya sih akan memilih BMW M yang varian touringnya karena lebih keren. Kalau itu menurut saya. Kalau menurut kalian gimana? Coba pendapat kalian apa soal ini, kalian sampaikan di kolom komentar video kali ini. Dan seperti biasa jangan lupa untuk baca ulasan lebih lengkap tentang mobil ini di kanal Detik Auto dan juga tonton film dari kami di kanal 20 Detik dan juga kanal YouTube Detik Auto. Jangan lupa untuk kalian subscribe juga. Kalau gitu teman-teman, sekian aja. Saya pamit. Stay safe dan bye-bye.